Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami dalam acara Diajak, Dialog Interaktif Pajak. Kali ini kita sudah bersama dengan tim penyuluh pajak KPP Pratama Pangkalan Bun. Ada Kak Unggul Adi Prasetyo dan saya sendiri Maulida. Gimana kabarnya Kak Unggul? Alhamdulillah sehat Mbak Maul ya. Walaupun kayaknya tadi agak-agak mau hujan ya. Iya betul sehat. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas terkait dengan update aplikasi e-faktur 4.0. Pasti kalau pajak sudah banyak yang penasaran nih, gimana cara update-nya, apa saja yang baru, dan mungkin banyak pertanyaan lain yang ingin ditanyakan. Nanti silahkan ketik pada live chat ya. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa faktur merupakan dokumen yang menjadi bukti pemungutan PPN yang diterbitkan oleh PKP. Nah, untuk faktur pajak ini sudah dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh PKP menggunakan aplikasi yang disediakan oleh DJP. Dan di situ nanti ditandatangani secara elektronik melalui QR code ya, dengan sebelumnya melalui approval dari DJP. Nah, e-faktur ini dibangun untuk dapat meminimalisir dan mencegah penyalahgunaan faktur, baik faktur fiktif maupun ganda. Oleh karena itu, DJP senantiasa menyempurnakan e-faktur agar tetap mengikuti regulasi dan tetap memudahkan PKP. Nah, kemudian langsung saja nih, Kak Unggul, kenapa sih e-faktur perlu dirubah ke versi 4.0? Nah, apa latar belakangnya? Jadi memang salah satu ya hal yang paling mendasar ya kenapa dirubah aplikasi e-faktur dari 3.2 ke 4.0 adalah karena penyesuaian ini ya NIK menjadi NPWP untuk orang pribadi dan NPWP 16 digit untuk yang badan ya, pada umumnya totalnya kan 16 digit ya. Dan hal ini merupakan amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang HPP, dan juga sudah diatur juga di PMK. Dulu kan ada PMK 112 tahun 2022, terus sudah diperbarui dengan PMK 136 tahun 2023 tentang penggunaan NPWP 16 digit, terus penggunaan NIK untuk pengganti sebagai NPWP untuk orang pribadi, dan adanya NITKU ya. Dan juga kemarin ya di tanggal 28 Juni itu sudah ada Perdirjen Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 6 tahun 2024 tentang penggunaan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak, NPWP 16 digit, dan nomor identitas tempat kegiatan usaha dalam layanan administrasi perpajakan per 1 Juli kemarin. Jadi memang sudah diatur untuk per 1 Juli kemarin ada layanan-layanan yang menggunakan NPWP 16 digit gitu. Dan barusan disinggung soal Per 6 tahun 2024 ya, yang menyebutkan bahwa mulai tanggal 1 Juli 2024 ada beberapa layanan administrasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan dengan menggunakan NIK sebagai NPWP. NPWP 16 digit dan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU. Kemudian apa saja nih jenis layanan tersebut, Kak Unggul? Jadi untuk layanan administrasi perpajakan yang dimaksud itu antara lain layanan pendaftaran WP, akun profil di DJP online. Kan kalau di DJP online kita masuk, sebenarnya kalau di DJP online sudah lama ya, kita masuk sudah kelihatan itu identitasnya, ada NPWP 16 digit, ada NITKU, terus dikonfirmasi status wajib pajak di KSWP, terus di penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT yang di e-Bupot 21, unifikasi, e-Bupot untuk instansi pemerintah, dan juga untuk pengajuan keberatan atau di e-objection gitu ya. Dan di Per 6 ini juga disebut bahwa ada dokumen-dokumen perpajakan tertentu yang dapat penyesuaian. Jadi kalau misalkan kawan pajak mungkin dapat ini ya, surat dari kantor pajak, entah itu ya surat apapun gitu ya, ya kan ada nama wajib pajak terus identitasnya NPWP. Nah, di bagian NPWP ini ada beberapa dokumen tertentu yang sudah disesuaikan. Jadi dokumen perpajakan disesuaikan untuk mencantumkan NPWP 15 digit terus garis miring NPWP 16 digitnya kalau untuk orang pribadi berarti NIK, dan juga dicantumkan juga NITKU-nya. Dan untuk dokumen perpajakan dengan format 15 digit yang diterbitkan sejak 1 Juli itu masih tetap berlaku ya, masih tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen dengan
NIK atau NPWP 16 digit. Baik. Nah, kemudian untuk aplikasi e-faktur sendiri, apa perubahannya yang ada pada e-faktur 4.0 ini? Oke. Di e-faktur 4.0 ini penyesuaiannya bukan cuma di e-faktur desktopnya ya, tapi ada penyesuaian di aplikasi e-faktur desktop, ada penyesuaian di web Enova-nya. Nah, kalau untuk di aplikasi e-faktur desktop itu ada pencantuman informasi NPWP 16 digit dan NITKU pada dashboard e-faktur dan profil PKP-nya. Terus juga ada pengakomodasian pengisian dokumen faktur penggunaan NPWP 15 digit, bisa menggunakan NPWP 16 digit dan bisa menggunakan NIK. Jadi pengisian dokumen fakturnya identitasnya bisa menggunakan salah satunya. Ya. Bisa 15 digit masih bisa, 16 digit sudah bisa, dan NITKU juga sudah ada di situ. Penambahan informasi NITKU pada output dokumen yang terekam. Jadi nanti dokumen keluarannya juga sudah disesuaikan. Dan juga ada penambahan watermark pada SPT induk dan lampiran yang dicetak melalui aplikasi e-faktur 4.0. Nah, untuk di Enova-nya sendiri, di web Enova-nya itu ada penyesuaian juga, antara lain PKP ini dapat login menggunakan NPWP 16 digit. Jadi sudah ada tambahan kolom lagi ya, kalau dulu 15, sekarang sudah bisa pakai 16 digitnya. Pada menu profil user Enova itu terdapat tambahan informasi NPWP 16 digit dan NITKU-nya. Dan juga pada output dokumen pemberitahuan nomor seri faktur pajak, kalau misalkan kawan pajak minta nomor seri faktur pajak, di situ sudah terdapat identitas NPWP 16 digitnya. Dan juga untuk yang lebih penting lagi nih Mbak Mo, untuk aplikasi e-faktur 4.0 itu sudah ditambahkan sistem validasi NPWP. Kalau misalkan NPWP kita ngisi identitasnya menggunakan NPWP, berarti nanti validasinya dengan master file data DJP. Kalau misalkan kita isi dengan NIK, itu nanti validasinya dengan server Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ya mirip dengan e-Bupot ya, e-Bupot kan sudah menggunakan itu gitu. Nah, kira-kira kapan kita ini perlu untuk mengupdate aplikasi e-faktur ke versi 4.0 dan kapan juga kita bisa mulai menggunakan secara resmi? Oke. Untuk aplikasi e-faktur desktop itu bisa digunakan pada tanggal 20 Juli 2024. Berarti jadi, baru bisa digunakan tanggal 20 Juli? Baru bisa digunakan. Ini tanggal berapa, Mbak? Tanggal 19. Ya? Berarti besok itu sudah mulai bisa digunakan, tapi sejak pemberitahuan waktu henti atau downtime itu berakhir. Jadi nanti akan ada waktu downtime dulu untuk penyesuaian aplikasinya ya di server pusatnya, baru nanti bisa digunakan. Nah, untuk installer aplikasi e-faktur desktop versi 4.0 itu mulai bisa diunduh dari tanggal 12 Juli kemarin. Dan pengguna atau PKP kawan pajak itu diminta untuk melakukan update aplikasi di download ya di e-faktur pajak Go ID setelah waktu henti atau downtime-nya itu berakhir. Iya. Nah, untuk aplikasi e-faktur desktop versi 4.0 yang telah diunduh agar tidak digunakan lebih dahulu sampai dengan downtime-nya berakhir. Karena kalau misalkan dipaksa untuk update di versi 4.0 pas digunakan pasti tidak bisa, akan ada pesan errornya gitu. Nah, untuk nanti pada tanggal 20 ya, pada saat downtime itu PKP diimbau untuk menghentikan kegiatan upload faktur, upload data retur, dokumen lain sampai dengan proses downtime-nya berakhir. Sampai dengan tanggal 20 Juli saat waktu henti atau downtime-nya berhasil, PKP masih dapat menggunakan aplikasi yang lama, aplikasi 3.2. Jadi saat ini kalau misalkan ada yang perlu bikin faktur cepat ini, ya udah bikin aja fakturnya, diupload sekarang. Soalnya besok pada hari Sabtu itu ada waktu henti atau downtime. Gitu ya. Nah, untuk aplikasi e-faktur yang lama 3.2 setelah tanggal 20 besok itu sudah tidak dapat digunakan lagi. Kalau misalkan masih ada PKP yang mungkin belum tahu ya, sebenarnya sih kita sudah menginformasikan, kita sudah mengirimkan pemberitahuan melalui WhatsApp.
ke semua PKP yang terdaftar untuk terkait dengan update aplikasi ini ya, dan juga menyampaikan bahwa kita akan ada live Instagram untuk ya woro-woro lah istilahnya, memberitakan seperti apa kita harus menghadapi e-faktur 4.0 ini. Oke. Berarti kalau untuk update installernya itu dimulai dari tanggal 12 ya tadi ya, tapi digunakan setelah tanggal 20 gitu ya? Iya, betul. Kemudian Kak Unggul nih, apakah bisa dijelaskan bagaimana cara update e-faktur ke versi 4.0-nya? Oke. Untuk penjelasan seperti apa cara update-nya, ya ini ada kawan pajak yang minta untuk agak pelan-pelan ya. Oke. Kita mau lebih slow lagi ya, lebih slow lagi biar mungkin banyak yang penasaran, kita biar lebih jelas ya penjelasan kita. Untuk seperti apa sih cara update-nya ya? Kalau di Enova, di e-faktur pajak Go ID itu sebenarnya sudah dicantumkan manual book-nya lah ya, step-stepnya seperti apa, kita harus download ini, kita harus buka ini, klik ini, itu screenshot-nya, tampilannya sudah dimunculkan di situ. Jadi ya kalau saya lihat kemarin sih sudah cukup jelas ya sepertinya, cuman kita akan sampaikan juga di sini. Jadi step yang pertama tentu kita harus download dulu ya, kita unduh installer aplikasi e-faktur yang baru, baik versi 4.0 pada e-faktur pajak Go ID. Web Enova ya, biasanya kalau di bagian buka Enova kan ada halaman login, terus di bawahnya itu ada unduh aplikasi e-faktur, nah itu dari situ. Setelah diunduh berhasil, kita ekstrak e-faktur Windows-nya sesuai dengan ininya ya, spesifikasi komputernya. Setelah diekstrak, pilih lokasi instalasi seperti biasa ya untuk ekstrak aplikasi e-faktur. Setelah diekstrak, pilih lokasi, nanti kan akan muncul folder dengan isian yang banyak ya. Ya pastikan folder tersebut berisi file-file seperti ada folder Java, e-faktur.chm, ada e-taxinvoice.config, dan beberapa aplikasi file-file yang memang biasanya dan seharusnya ada di ini ya, yang ada di aplikasi e-faktur ya. Terus setelah itu untuk ini ada perbedaan ya, untuk yang PKP lama atau kan pajak yang memang saat ini sudah jadi PKP dan sudah menggunakan aplikasi e-faktur sebelumnya, itu tinggal di copy database dari e-faktur versi yang lama, versi 3.2 ke folder e-faktur desktop versi yang baru. Di sini di copy saja ya, kalau database-nya ya? Ya, di copy saja database-nya, jangan di-cut karena sebagai backup lah ya. Iya. Jadi kalau misalkan pada saat update ternyata masih gagal atau ada sesuatu yang di luar step-stepnya, itu bisa diulang karena masih punya database, punya backup yang lama. Nah, kalau untuk PKP yang lama tinggal seperti itu aja, download, diekstrak, nanti tinggal di copy database dari 3.2 ke 4.0. Nah, untuk PKP yang baru ini sama seperti ya PKP pas awal ya. Kalau untuk menggunakan aplikasi e-faktur perlu registrasi dulu, jadi buka download e-fakturnya, di ekstrak, terus nanti buka e-tax invoice, lalu registrasi, masukkan NPWP, sertel, kode aktivasi, dan isian registrasinya. Setelah itu ya masukkan captcha, password e-faktur, user, password e-faktur desktopnya, dan setelah itu ini untuk yang PKP lama maupun yang baru ya. Untuk PKP lama terutama ini perlu dilakukan sinkronisasi profile. Jadi untuk ngambil data e-faktur yang ininya ya, mengambil data identitas NPWP 16 digitnya. Jadi perlu masuk ke menu sinkronisasi untuk mensinkronisasikan profil di akun di e-faktur desktopnya. Itu biasanya di menu
ini ya, manajemen upload di profile, terus Ya, nanti di ada manajemen ini upload, ya. betul. Oke. Sekarang Kak Unggul, coba kita lihat pertanyaan dari kawan pajak nih ya di live chat. Apakah sudah ada beberapa pertanyaan di live chat? Pertanyaan di live chat. Kita coba sama-sama baca ya. Untuk live chatnya ini apakah bisa di-share materinya? Bisa, nanti kita sampaikan materinya. Baik Kak Unggul, ini ada pertanyaan dari Warung Sambal Mamah ya. Ada tutorial cara penggunaannya? Oke. Kalau untuk tutorial itu sudah ada di link untuk pas download aplikasi e-faktur yang barunya ya. Jadi di situ sudah ada manual booknya, step-stepnya itu seperti apa. Tapi ya kurang lebih intinya seperti yang tadi kita sudah jelaskan ya. Tinggal di-download saja untuk aplikasi e-faktur yang baru, terus diekstrak, nanti muncul folder dengan isian ya seperti aplikasi e-faktur pada umumnya ya, ada beberapa file di dalamnya. Terus database pada aplikasi e-faktur yang lama 3.2 itu disalin, di-copy ke folder e-faktur yang 4.0. Jadi tinggal di-copy saja. Ya. Terus nanti jangan lupa pada saat dibuka di menu profilnya itu ada di menu manajemen upload, itu dibuka menu profilnya, terus dilakukan sinkronisasi data PKP agar sinkron gitu, data NPWP 15 digit, 16 digit dan NITKU-nya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari ig.ailens17. Untuk file import FPK dan FPM apakah masih sama dengan file import di e-faktur 3.2? Oke, nah menariknya walaupun aplikasinya berubah dari depannya 3 sekarang ke 4, tapi untuk menu import itu masih tetap ada. Sama, ya? Masih tetap ada, dan untuk Excel-nya lah ya, untuk format importnya itu masih sama, tidak ada perubahan. Jadi kawan pajak kalau misalkan sebelumnya biasa menggunakan import, masih bisa digunakan dengan format yang sama, tidak ada perubahan gitu. Ini dengan Warung Sambal Mamah yang tadi ya Kak Unggul, ini ada pertanyaan lagi. Untuk login di versi 4.0 apakah masih sama dengan versi sebelumnya aja kah? Untuk loginnya, oke. Untuk loginnya masih sama. Jadi sama seperti update aplikasi e-faktur yang sebelumnya ya. Selama tidak ada mereset password ya, kita masih sama untuk loginnya seperti pada saat registrasi pas awal. Jadi kita loginnya seperti biasa saja. Kemudian ada lagi, ternyata banyak Kak Unggul ya. Sepertinya dari kawan pajak. Cukup ini ya. Banyak yang penasaran karena memang perubahan aplikasi e-fakturnya tinggal besok ya. Besok ya, betul. Ada yang bertanya lagi dari hgie.loopxy. Permisi Kak, mau nanya jika sudah install e-faktur versi 4.0-nya, apakah boleh langsung diupdate atau nunggu besok tanggal 20 Juli? Oke. Tadi sudah dijelaskan ya Kak? Ya, jadi sekali lagi mungkin ada yang baru bergabung, jadi terkait dengan kapan berlakunya aplikasi e-faktur yang versi 4.0 itu mulai tanggal 20 setelah downtime-nya berhenti. Kan ada pemeliharaan gitu ya. Di jam berapa sih downtime-nya? Jam pagi sampai jam 7 malam ya. Jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Iya. Jadi selama waktu downtime itu jangan diapa-apain dulu. Aplikasi e-fakturnya, web e-fakturnya dibiarkan aja dulu. Nanti setelah downtime-nya berhenti, baru aplikasi yang versi 4.0 itu bisa digunakan. Nah ini kalau misalkan kawan pajak
sudah download, sudah diekstrak, kalau misalkan dicoba untuk mengcopy DB-nya ke situ, pas dijalankan pasti error karena pada saat ini aplikasi yang terbaca itu aplikasi versi yang lama, versi yang 3.2. Nanti setelah waktu downtime-nya selesai akan bergeser ke versi yang 4.0. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak ya. Oke. Ada dari si Jam. Ini kalau sudah update e-faktur 4.0 masih bisa upload faktur pajak masukan masa 3 bulan sebelumnya, atau faktur pajak masukan yang lama apa masih bisa di-upload? Oke. Untuk ketentuan terkait upload fakturnya ini masih sama, jadi tidak ada perubahan. Kalau misalkan pajak masukan ya, pajak masukan 3 bulan sebelumnya itu masih bisa di upload. Menu pre-populated juga masih ada, menu-menu yang lain itu masih sama ya. Jadi perubahannya tidak akan membingungkan wajib pajak sih harusnya, karena di sini cuma menyesuaikan dengan regulasi terkait identitas wajib pajak. Ada lagi pertanyaannya dari kawan pajak. Dari KSK dia underscore nih ya Kak ya. Yeah. Kalau e-faktur 4.0-nya diinstal dan diupdate setelah tanggal 20, apakah masih bisa? Oke. Jadi kalau misalkan aplikasi e-faktur 4.0-nya itu diinstal setelah tanggal 20, itu bisa. Jadi tanggal 20 itu cuman semacam cut off-nya untuk pergantian dari versi 3.2 ke versi 4.0. Kalau misalkan mau diinstal sekarang bisa, tapi belum bisa digunakan. Setelah tanggal 20-nya pun bisa. Apakah sekarang sudah bisa registrasi e-tax? Kalau untuk registrasinya bisa, tapi nanti pada saat sudah ganti ke 4.0 ya harus update gitu ya, ke versi yang baru. Baik, ada pertanyaan lagi nih Kak. Kalau untuk NPWP 000 ya, apakah masih bisa membuat faktur dengan NPWP yang 000? Oke. Ini mungkin banyak yang ditanyakan juga terkait NPWP 00. Secara ketentuan untuk NPWP, untuk wajib pajak dalam negeri itu pada saat misalkan gini, kita PKP bertransaksi dengan wajib pajak dalam negeri, entah itu badan atau orang pribadi. Itu kita diwajibkan untuk mencantumkan nomor identitas dari pembeli kita. Entah itu kalau badan berarti kan ada NPWP-nya, kalau orang pribadi berarti ada NPWP, atau kalau misalkan tidak ber-NPWP berarti harus menggunakan NIK gitu. Kalau untuk NPWP 00 itu bisa digunakan untuk rekanan luar negeri. Jadi mereka kan tidak punya nomor NPWP gitu ya. Adanya kalau misalkan rekanannya orang pribadi WP luar negeri, berarti kita masukkan nomor paspor gitu ya. Kalau untuk badan itu bisa di strip aja, NPWP-nya 00 itu bisa. Kemudian ada lagi nih Kak, jika PKP penjual itu melakukan transaksi ke wajib pajak cabang yang tidak melakukan pemusatan, NPWP lawan itu diisi dengan apa? Jika PKP penjual transaksi ke wajib pajak cabang yang tidak melakukan pemusatan, jadi NPWP cabang itu tidak punya NPWP 16 digit. Jadi saat ini berarti masih bisa menggunakan NPWP 15 digitnya untuk cabang. Tapi nanti ke depannya setelah NPWP 15 digit sama sekali tidak digunakan, berarti kalau bertransaksi dengan cabang kita menggunakan NITKU-nya. Pakai NITKU-nya. Pakai NITKU-nya gitu. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Ya. Kalau install 4.0 di laptop B, apakah yang versi sebelumnya di laptop A harus di-copy lagi? Oke.
Ini sama seperti update ya pada umumnya. Kalau misalkan sebelumnya kita menggunakan laptop A, terus kita install di 4.0 di laptop B. Nanti tinggal di copy saja database dari laptop A ke laptop B. Berarti nanti aplikasi yang digunakan kan di laptop B ya. Nah itu bisa berjalan seperti pada umumnya, seperti biasa lah ya, bisa digunakan seperti biasa. Nah, kalau saran dari kami juga untuk aplikasi yang lama, ini jangan langsung dihapus dulu, yang 3.2. Itu walaupun sudah tidak bisa digunakan, tapi barangkali mau mencocokkan dengan data yang lama, itu masih bisa dimanfaatkan lah ya, jangan langsung dihapus dulu. Oke. Baik, untuk pertanyaannya sudah selesai ya Kak Unggul. Kira-kira ada pesan untuk kawan pajak tidak nih Kak Unggul? Oke. Sesuai dengan ini ya, PMK 112 dan perubahannya dan amanat undang-undang HPP gitu ya, bahwa untuk orang pribadi NIK itu akan digunakan sebagai pengganti NPWP. Jadi kepada wajib pajak orang pribadi dimohon untuk melakukan pemadanan NIK dengan NPWP-nya. Kalau misalkan bingung, coba login ke DJP online. Kalau misalkan di situ masih belum ada NPWP 16 digitnya, NITKU-nya masih kosong, masih datanya cuma NPWP 15 digit, silakan diisi sesuai dengan data di KTP untuk NIK-nya. Dan untuk wajib pajak yang sudah terdaftar NPWP ya, maupun baik itu ada kegiatan usaha, ada penghasilan atau tidak ada penghasilan, yang NPWP-nya masih aktif, segera sampaikan SPT tahunan tahun pajak terakhir ya, tahun pajak 2023. Karena memang masih ada beberapa wajib pajak yang belum menyampaikan SPT, sementara SPT tahunan itu wajib disampaikan gitu. Dan kalau misalkan kawan pajak ada yang ingin bertanya lebih lanjut atau ingin tahu perkembangan perpajakan terkini, jangan lupa untuk follow akun Instagram yang kawan pajak tonton ini ya, @pajakpebun, dan juga bisa tanya-tanya di situ. Kalau misalkan mau WA helpdesk terkait dengan layanan, itu bisa di situ, kita bisa ada salurannya juga di situ. Dan juga di Twitter, di YouTube itu kita juga ada juga. Mungkin itu, Mbak. Oh iya, satu lagi. Semua layanan yang kami berikan itu tidak dipungut biaya ya. Jadi alias gratis ya. Alias gratis. Jadi kalau misalkan ada kawan pajak yang ada yang mengaku-ngaku sebagai pegawai DJP terus meminta sesuatu, ya itu dilaporkan aja gitu ya. Karena layanan yang kita berikan semuanya gratis. Baik. Nah, kawan pajak, dengan berakhirnya pesan dari Kak Unggul, berakhir juga pula diajak sesi kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kawan pajak semuanya. Saya mewakili tim penyuluh KPP Pratama Pangkalan Bun memohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi pada diajak berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.